Selamat pagi, Pak Priyo yang terhormat. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan mata kuliah Masyarakat dan Etika Profesi Informatika B Universitas Diponegoro. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang bahasan kami yaitu profesi data analis. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami dahulu. Perkenalkan dengan saya sendiri yaitu Gabriel Prokosari dengan NIM terakhir 094, lalu ada Muhammad Iman Sangko dengan NIM terakhir 171, lalu ada Muhammad Irsyad Rabani dengan NIM terakhir 075 dan juga ada Muhammad Rifki Apaldi dengan NIM terakhir 192. Nah, sebelumnya itu, apa itu data analis? Data analis adalah seorang yang mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, mereka ini bekerja sebagai pengolah data dengan berbagai jenis data tentunya untuk mengidentifikasi tren dan juga menghasilkan laporan yang berguna. Atau dengan kata lain, peran seorang data analis adalah mengubah data yang awalnya sulit diakses menjadi dapat digunakan, yang kompleks menjadi sederhana, serta yang abstrak menjadi lebih bisa mudah dipahami dan juga untuk bermanfaat di perusahaan gitu. Nah, lalu tanggung jawab utama dari seorang data analis sendiri adalah yang pertama ada pengumpulan data. Dia mengumpulkan data dari berbagai sumber sebagai ada database, terus juga survei dan juga web scraping, lalu membersihkan data. Itu dia memastikan bahwa data yang digunakan itu akurat dan bebas dari kesalahan. Lalu ada analisis data, tentunya data analisis itu sendiri itu menggunakan teknik statistik dan alat analisis untuk memahami data dan juga terakhir itu pelaporan dan visualisasi. Itu untuk kita presentasikan kemudian hasilnya kepada para stakeholder. Oke, selanjutnya adalah keterampilan yang diperlukan bagi seorang data analis. Jadi yang pertama adalah keterampilan teknis. Pengetahuan tentang SQL, Excel, Python, dan alat visualisasi seperti Tableau atau Power BI. Yang kedua ada keterampilan analitis, yaitu kemampuan untuk berpikir kritis dan memahami data secara mendalam. Yang ketiga ada keterampilan komunikasi, yaitu mampu menyampaikan temuan dengan jelas dan efektif kepada non-teknis. Selanjutnya adalah alat dan teknologi yang dipakai oleh data analisis, yaitu yang pertama di database management system, yaitu ada MySQL, PostgreSQL, Oracle. Yang kedua adalah alat statistik dan analis, yaitu Python, R, dan SAS. Yang ketiga ada alat visualisasi data atau Tableau, Power BI, dan Excel. Selanjutnya adalah proses kerja dari seorang data analisis, yaitu yang pertama-tama adalah mengidentifikasi masalah, yaitu memahami pertanyaan bisnis yang perlu dijawab. Yang kedua adalah pengumpulan data, yaitu mengakses dan mengumpulkan data yang relevan. Yang ketiga adalah menganalisis data dan menumbuhkan wawasan. Dan yang terakhir adalah mengimplementasi data atau membuat laporan dan rekomendasi berdasarkan analisis. Oke, berikut adalah jenjang karir dari data analisis. Yang pertama ada tingkatan satu yaitu entry level data analysis, yang bertugas mengumpul data, membersihkan data, menganalisis dasar, dan membuat laporan sederhana, yang memiliki gaji perkiraan yaitu 4 juta sampai 10 juta per bulan. Yang kedua ada mid level data analysis, yaitu bertugas menganalisis data yang lebih kompleks, pengembangan model prediktif, dan pelaporan lanjutan, yang memiliki gaji perkiraan sebesar 10 juta sampai 15 juta rupiah per bulan. Yang ketiga ada senior data analyst, yang bertugas memimpin proyek analitik, mengembangkan strategi analitik, memberikan rekomendasi bisnis berbasis data, mempunyai gaji perkiraan 15 juta sampai 25 juta rupiah per bulan. Yang keempat ada data scientist atau spesialis, yang bertugas mengembangkan model machine learning, analisis data yang mendalam, eksperimen data, yang memiliki gaji perkiraan sebesar 20 juta sampai 35 juta per bulan. Yang kelima ada data analytic manager, yang bertugas mengelola tim analis data, yang merancang strategi analitik perusahaan, berkolaborasi dengan departemen lain, yang memiliki gaji perkiraan sebesar 30 juta sampai 50 juta per bulan. Yang terakhir atau tingkatan terakhir ada Chief Data Officer, yang memiliki tugas memimpin seluruh fungsi data di perusahaan, mengembangkan visi dan strategi data, memastikan kepatuhan terhadap regulasi data, yang memiliki gaji perkiraan sebesar 50 juta sampai 80 juta per bulan. Oke, baik, sekian presentasi tentang profesi data analis dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, melanjutkan dari materi pertama, saya akan lanjut ke materi kedua, yaitu uh, organisasi di bidang informatika. Yaitu kita akan membahas adalah IAII, atau biasa disebut Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Lalu dengan kelompok kami, yaitu saya sendiri, Gabriel Prokosardi, dengan NIM terakhir 094, lalu ada Muhammad Iman Sasongko dengan NIM
171, lalu ada Muhammad Irsyad Rabbani dengan NIM terakhir 075, dan juga ada Muhammad Rifki Afaldi dengan NIM terakhir 192. Sebelumnya, apa itu IAII? IAII atau biasa memiliki kepanjangan yaitu Ikatan Ahli Informatika Indonesia, itu adalah sebuah organisasi profesi, yaitu organisasi nirlaba atau non-profit organization. Jadi dia tidak mencari keuntungan di dalamnya, tapi hanya untuk menghimpun ahli-ahli informatika Indonesia untuk bersatu padu meningkatkan daya saing melalui keahlian dan juga profesi informatika, baik itu di bidang ilmu komputer, yaitu rekayasa perangkat lunak, atau sistem informasi, atau teknologi informasi, atau teknik komputer, atau manajemen, atau tata kelola teknologi informasi, atau cyber security, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya adalah sejarah dari organisasi Ikatan Ahli Informatika Indonesia atau yang disingkat menjadi IAII. Pertama-tama, organisasi ini mengkongreskan pendirian yaitu pada tanggal 2 Mei 2014 yang berlokasi di Jati Padang 41 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Dengan sistem Pentium yang dulu sangat dibanggakan oleh orang banyak karena kecanggihan yang belum pernah ada. Kemudian dari hal tersebut muncullah berbagai penemuan komputer baru, membuat kemudahan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang membuat mudah dan lebih nyaman. Sejalan dengan hal tersebut, akhirnya membuat beberapa negara membuat organisasi informatika sebagai wadah bagi para penggiat di bidang IT dengan Bambang Haryanto dan Jaka Sumanta Purwaatmaja sebagai pemrakarsanya. Oke, selanjutnya adalah visi misi dari Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Yang pertama adalah misinya. Misinya itu untuk yang pertama-tama untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme anggota. Yang kedua ada mendorong inovasi dan penelitian di bidang informatika. Yang ketiga ada memfasilitasi kolaborasi antara akademisi, profesional, dan industri. Yang kedua ada visinya. Visi dari organisasi ini adalah untuk menjadi organisasi terdepan dalam memajukan ilmu informatika Indonesia. Oke, berikutnya tujuan dan manfaat dari organisasi IAII ini. Tujuannya meningkatkan kualitas teknologi informasi di Indonesia, melindungi masyarakat dari praktek buruk layanan ahli informatika, meningkatkan kemakmuran, martabat, kehormatan, dan peran ahli informatika. Manfaatnya menyediakan platform untuk berbagi informasi dan pengetahuan, mengadakan seminar, workshop, dan pelatihan, lalu menyediakan sertifikasi profesional di bidang informatika. Dan untuk program kegiatannya terbagi menjadi dua, yaitu kegiatan rutin dan juga program khusus. Untuk kegiatan rutin, yang pertama itu ada seminar dan konferensi tahunan, yang kedua workshop dan pelatihan teknis, yang ketiga pertemuan anggota dan diskusi panel. Dan yang program khusus terdiri dari program sertifikasi profesional, proyek penelitian kolaboratif, dan inisiatif komunitas dan pengabdian masyarakat. Oke, untuk kesimpulan dari organisasi Ikatan Ahli Informatika Indonesia ini adalah organisasi profesi, yaitu organisasi nirlaba non-profit organization yang himpun ahli-ahli informatika. Dan untuk rangkuman, peran penting Ikatan Ahli Informatika Indonesia dalam memajukan bidang informatika Indonesia, dan yang kedua kontribusi Ikatan Ahli Informatika Indonesia terhadap pengembangan profesional dan industri. Dan untuk kontribusi sosialnya mengundang peserta untuk bergabung dan berkontribusi dalam ini. Oke, terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 7. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan mengenai sertifikasi IT. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama dari kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Timur Sasongko, dengan NIM 2406013140171. Dan ketiga nama ini adalah rekan tim saya. Oke, selanjutnya saya akan ke pembahasannya. Pengertian sertifikasi IT. Sertifikasi IT adalah pengakuan resmi dari suatu organisasi atau badan sertifikasi bahwa seseorang telah memenuhi standar kompetensi dalam bidang teknologi informasi tertentu.
Sertifikat ini berfungsi sebagai bukti bahwa individu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu di bidang IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memperkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Rabani dengan 3 digit NIM terakhir 075. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Langsung saja. Mengapa sih sertifikasi IT itu penting? Karena yang pertama, bisa memvalidasi keterampilan yang kita punya. Sertifikasi membuktikan bahwa kita memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diakui secara resmi. Yang kedua, bisa menjadi peningkat peluang karir. Banyak perusahaan lebih memilih atau bahkan mengharuskan karyawan yang memiliki sertifikasi. Yang ketiga, bisa menjadi kepercayaan juga. Sertifikasi dapat meningkatkan kepercayaan perusahaan terhadap kemampuan kita dalam menjalankan tugas-tugas teknis. Berikutnya ada kategori dari sertifikasi IT itu sendiri. Yang pertama ada sertifikasi jaringan. Contohnya ada CCNA atau bisa disebut Cisco Certified Network Associate. Bekerja dengan mid-size Bluetooth dan switch networks. Keterampilan ini mencakup WAN, IP address, dan protokol lainnya, jaringan nirkabel, dan keamanannya. Rata-rata gaji untuk mereka yang memegang CCNA adalah sekitar kurang lebih $79.000. Yang kedua ada TIA A+. Sertifikasi ini mencakup pemeliharaan, pencegahan, jaringan, instalasi, keamanan, dan troubleshooting. Seorang profesional A+ mendapatkan gaji tahunan rata-rata sekitar kurang lebih $67.000 pada tahun 2011. Kategori kedua ada sertifikasi keamanan. Contohnya ada CISSP, sertifikasi Certified Information System Security Professional dari ISC2 adalah salah satu top produktif sertifikasi dalam bidang keamanan dengan gaji rata-rata sekitar kurang lebih $100.000 per global knowledge. CISSP memvalidasi kompetensi dalam berbagai bidang seperti keamanan arsitektur, kriptografi, keamanan telekomunikasi, keamanan pengembangan aplikasi, dan masih banyak lagi. Yang kedua, contohnya ada CAH atau Certified Ethical Hacker, fokus pada teknik peretasan etis dan pengujian penetrasi. Sertifikasi yang menunjukkan pemahaman tentang teknik peretasan dan cara melindungi sistem. Kategori ketiga ada sertifikasi pengembangan perangkat lunak. Contohnya ada Microsoft Certified Azure. Sertifikasi untuk pengembang yang bekerja dengan Azure, berfokus pada pengembangan solusi Azure, pemantauan, dan pemecahan masalah. Menurut Global Knowledge, gaji rata-rata kurang lebih $126.000 per tahunnya. Yang kedua contohnya ada HWS Certified Developer, sertifikasi untuk pengembang yang bekerja dengan layanan HWS, berfokus pada pembuatan dan pemeliharaan aplikasi di HWS. Pemahaman tentang layanan HWS, menurut Global Knowledge, gaji rata-ratanya sekitar $136.000. Next ada sertifikasi manajemen proyek. Contohnya ada PMSP. PMSP ini memvalidasi keterampilan yang diperlukan untuk memimpin sebuah proyek teknologi, termasuk perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan proyek. Menurut Project Management Institute, profesional PMSP meningkatkan daya penghasilan mereka sebesar 10%. Gaji rata-ratanya bisa mencapai kurang lebih $103.000. Yang kedua ada PRINCE2 atau Project in Controlled Environment. Adalah metodologi manajemen proyek yang digunakan secara luas di Eropa. Sertifikasi dengan keahlian kerangka kerja proyek, pengelolaan sumber daya, pemantauan, dan pengendalian proyek. Kategori selanjutnya ada sertifikasi Cloud Computing. Contohnya ada Google Cloud Professional Cloud Architect. Sertifikasi untuk arsitek solusi yang bekerja dengan Google Cloud, berfokus pada merancang, mengembangkan, dan mengelola solusi di Google Cloud. Menurut Global Knowledge, gaji rata-ratanya sekitar $161.000 per tahunnya. Yang kedua ada HWS Certified Solution Architect. Sertifikasi yang untuk arsitek solusi yang bekerja dengan HWS, berfokus merancang dan mengimplementasikan solusi di HWS. Pemahaman tentang layanan HWS, menurut Global Knowledge, gaji rata-ratanya sekitar
kurang lebih $159.000 per tahunnya. Manfaat memiliki sertifikasi IT. Yang pertama, bisa untuk peningkatan gaji. Sertifikasi seringkali diikuti oleh kenaikan gaji dan bonus. Yang kedua, ada pengembangan profesional. Sertifikasi membantu dalam pembaruan keterampilan dan pengetahuan. Yang ketiga, kredibilitas di industri. Memiliki sertifikasi meningkatkan kredibilitas dan reputasi profesional di mata rekan kerja dan perusahaan. Oke, mungkin segitu aja dari kelompok kami. Kalau misalkan ada salah kata, mohon maaf. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.